Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perhitungan, menghitung titik berat penampang, momen inersia, sampai distribusi tegangan. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai titik berat penampang dan momen inersia. Berikut ini adalah bentuk salah satu, penampang yang telah kita hitung minggu lalu. Kemudian kita sudah menghitung, titik berat penampangnya, kemudian sampai ke momen inersia. Momen inersia yang akan kita hitung, sekarang untuk distribusi tegangan, yaitu yang arah terpendek. Yang arah terpendek yaitu yang arah IX. Di mana IX yang kita dapatkan atau momen inersia yang sudah kita dapatkan untuk bentuk penampang yang seperti ini adalah sebesar 459.174,107 cm pangkat 4. Kita lanjutkan untuk perhitungan, distribusi tegangannya. Oke, ini misalkan diketahui pembebanan di atas penampang, yang tadi bentuk I tadi adalah seperti ini. Langkah pertama yang akan kita hitung adalah mencari berapa besar gaya dalam maksimum, baik itu gaya dalam normal, gaya dalam lintang, maupun gaya dalam momen. Untuk perhitungan gaya dalamnya akan saya skip, karena kalian sudah pernah mempelajari gaya dalam. Ini adalah bentuk pembebanannya, sedangkan balok dari A ke B bentuknya yang ini, yang I ini adalah bentuk penampangnya. Jadi kalau saya potong baloknya adalah, tampak depannya adalah seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Saya langsung hitung saja, didapatkan gaya dalam normal maksimum sebesar minus 1,0607, lintang maksimum atau gaya geser maksimum 3,5303 ton, gaya dalam momen maksimum adalah 16,822 ton meter. Kalian bisa menghitung ini dari menghitung reaksi perletakan terlebih dahulu, kemudian kita menghitung gaya dalam. Gaya dalamnya di sini ada beberapa potongan. Jadi ada 1, 2, 3 potong ya. 1, 2, 3, 4. Maaf, ada 4 potong. Maka kalian menghitung gaya dalam untuk masing-masing bentang, kemudian baru hitung yang paling maksimum. Di sini yang paling maksimum NX-nya ya. Kemudian kita menghitung selanjutnya adalah menghitung tegangan normal. Tegangan normal itu persamaannya adalah gaya dalam normal maksimum dibagi luas penampang area. Gaya dalam maksimum yang normal adalah 1,607 ton negatif. Kemudian luas areanya adalah 1.575 cm persegi. Kita akan mengkonversi satuan terlebih dahulu. Untuk gaya dalam normal maksimum, tadi satuannya ton, kita akan ubah menjadi kilogram, menjadi dikali 1000. Berarti negatif 1,0607 kali 1000 dibagi luas penampang 1.575. Maka didapat tegangan normal itu sama dengan negatif 0,673 kg per cm persegi. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tegangan lentur. Tegangan lentur itu persamaannya adalah plus minus momen kali Y, itu adalah titik berat dibagi IX. IX itu adalah momen inersia. Momen yang akan kita pakai adalah gaya dalam momen maksimum, yaitu 16,822 meter. Y-nya akan kita lihat berdasarkan penampang. Jadi titik berat penampang tadi kita sudah dapatkan Y-nya adalah sebesar 23,6905. Ya, yang atas, yang atas itu dari sini sampai sini ya 23,6905, yang bawah adalah 31,3095. Kita akan masukkan ke sini. Ini saya akan ada perubahan dulu sebentar. Untuk yang ini, yang bagian atas itu terkena tekan, maka dia negatif. Momennya adalah 8224 ya, mau saya akan koreksi. Kali, kita satuannya tadi dalam ton meter, ton diubah ke kilogram menjadi 100, kali 1000, gitu ya.
Kemudian tadi satuannya ton meter, meternya adalah kali 100 lagi. Gitu ya. Jadi kali 10 pangkat 5. Ya, saya rubah langsung kali 10 pangkat 5 saja atau seperti ini nanti ya. Saya buat dalam kurung saja. Seperti ini. Oke, kemudian dikalikan bagian atas ini adalah 23,695. Karena kita mendapatkan titik berat arah Y adalah 31,3095, maka yang bagian atas ini adalah 55 dikurangi 31,3095. Berarti dari atas sampai titik berat keseluruhan penampang adalah 23,695. Sedangkan dari batas titik berat sampai ke bawah adalah 31,3095. Saya langsung koreksi di sini. Ini kali 23,695, sedangkan yang bawah adalah kali 31,3095. 31,3095 ya. 31,3095. Kita lihat di sini titik berat penampang sudah kita hitung 31,3095. Berarti sisi yang bagian atas, nah yang ini adalah 55 cm. Dari mana 55? 15 tambah 25 tambah 15. Jadi sama dengan 55. Dikurangi titik berat dari bawah sampai sini adalah 31,3095. Sudah kita hitung dalam perhitungan titik berat. Berarti sisa ini adalah 55 dikurangi 31,3095 itu sama dengan 23,695. Ya. Jadi kita terus saja, kalau kita hitung coba 55 dikurangi 31,3095. Hasilnya adalah 690 ya. Saya sudah perbaiki, kemudian tinggal kita hitung saja. Berarti kalau bagian atas itu bagian yang terkena tekan, berarti negatif ya. Kita cek dulu untuk ke dalam pembebanannya 822 ya, 822. Oke. Sesuaikan saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan perhitungannya. Tadi kita dapatkan yang bagian atas itu bagian yang terkena tekan, berarti negatif 16,822 ton meter, berarti ton kali 1000 diubah jadi kilogram, meternya diubah menjadi sentimeter kali 100. Kemudian dikalikan Y bagian atas tadi adalah, kita lihat ya, adalah 23,695. Dan kita tinggal masukkan saja 6905 maaf, dibagi IX. Inersia yang sudah kita dapatkan adalah 499.174,107. Ya. Oke, ini tadi saya perbaiki. Berarti tinggal kita hitung saja sama dengan negatif 79,858 kg per cm persegi. Untuk bagian bawah, yaitu IX-nya, perbedaannya hanya di Y-nya. Y yang bagian bawah adalah ini ya, 31,3095. Kalau yang tadi ini sisanya 23,6905, ini 31,3095. Tinggal kita masukkan saja, dibagi IX-nya 499.174,107. Hasilnya adalah 105,514 kg per cm persegi. Jadi apabila dibebani seperti yang ini, bentuk penampang kita akan mengalami tegangan normal sebesar negatif 0,673 dan dia akan mengalami tegangan lentur penampangnya adalah sebesar bagian atas yang terkena tekan minus 79,858 dan yang bagian bawah yang terkena tarik sebesar 105,514 kg per cm persegi. Nanti hasilnya akan kita gambarkan ya. Oke, terakhir adalah tegangan geser. Untuk tegangan geser Tau itu sama dengan persamaannya gaya geser atau gaya lintang. Ini bisa D atau LX, gaya dalam lintang maksimum, dikalikan statis momen, yang akan kita hitung sekarang. Statis momen itu adalah perkalian
luas penampang kali titik berat penampang ke penampang keseluruhan dikuadratkan. Dibagi B adalah luas penampang luas penampang dikalikan IX. IX-nya sudah kita hitung, 499, 174,107. Untuk perhitungan statis momen, ini akan berbeda-beda karena bentuk penampang kita tidak persegi. Kalau bentuk penampang kita persegi, statis momen dan B-nya adalah sama. Ya, tapi karena ini bentuknya bukan persegi, maka kita akan menghitung per perubahan, gitu ya. Kita contohkan seperti ini. Ini bentuk penampang yang kita punya. Ini bagian atas tadi 50 cm, bagian tengah 15 cm, bagian ini 30 cm. Saya kasih kode saja. Di sini A, B, boleh di sini tulis C, boleh, atau tetap B, nanti B-nya ada yang bagian B atas yang ini, bagian B bawah ada yang ini. Maksudnya B atas ada yang mempunyai lebar 50 cm, yang bagian bawahnya adalah yang 15 cm. Atau kita kasih nomor boleh misalnya pakai huruf ya, A, B, C. Misalnya C-nya di sini juga boleh. Di sini D. Setiap ada perubahan lebar, maka akan kita beri nomor yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian ini saya contohkan yang untuk yang sama-sama satu garis seperti ini. Saya kasih B, nanti ada B atas, B bawah. Ini C itu pas di titik berat penampang. D-nya juga sama di 30 nanti dan 15 lebarnya, tapi saya satu garis yang sama ya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah yang E. Untuk penomoran silakan saja sebetulnya bisa lebih rinci. Misalnya saya pengen nulis A-nya di sini, B-nya pas titik berat ini juga boleh. C, nanti pas di sini D. Kemudian ada pas lagi titik berat sini E gitu ya. Karena ini bentuknya lurus, saya akan menghitung itu yang mempunyai lebar yang berbeda saja. Kalau yang lebarnya sama, berarti kan lebih rinci. Misalnya di A, saya akan bagi lagi di sini, boleh. Ini aja yang 15 aja bisa saya bagi menjadi misalnya 10 bagian juga boleh. Tapi kan lebarnya sama semua ya. Jadi saya akan beri nomor adalah yang mempunyai lebar penampang yang berbeda. Yang ini A ke B ada 2, pertama B yang 50 dan B yang 15. Kalau yang C ini karena di titik berat. Yang D juga sama, ada yang 30, ada yang 15, yang E yang 30 cm. Oke, tadi kita hitung pertama dulu statis momen ya, karena kalau lihat persamaan, yang sama itu di lintang maksimum dan IX. Yang berbeda hanya di statis momen dan B. Statis momen berubah karena ada perubahan lebar ya. Ada perubahan lebar karena bentuknya I gitu ya seperti ini. Kita coba perhitungan pertama yang A ya. Yang dimaksud dengan statis momen A adalah statis momen ya di atas A ini. Jadi yang ke atas ini berarti di sini pas di ujung awal adalah statis momennya adalah 0 ya di A. Kemudian kita hitung tegangan geser di A. Persamaannya adalah lintang maksimum kali 1000 dibagi 50 dibagi 499 atau adalah I ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke. Saya tampilkan dulu ya. Oke, sekarang di titik A, tadi adalah luasan statis momen dari A ke atas. Ini kan pas garis atas ya, maka statis momennya adalah 0. Kemudian kita hitung tegangan geser, di mana tegangan geser tadi persamaannya adalah gaya lintang maksimum kali statis momen dibagi BIX. Oke, sekarang kita menghitung statis momennya. Di sini sudah 0, maka persamaan gaya geser, tegangan geser di titik A adalah lintang maksimum, tadi lintang maksimumnya 3,5303 ton, kita ubah menjadi kilogram, berarti kali 1000. Ya, ini saya perbaiki supaya tidak membingungkan. Dikali 1000 saja langsung di sini. Oke, ya seperti ini.
Kemudian dibagi lebar. Nah, lebarnya adalah dari sini sampai sini. A itu lebarnya 50 cm. B-nya, IX-nya sama ya, pas minus 9, 174,117. Kemudian karena statis momennya itu 0, oh, maaf, ini saya kasih kurung saja tadi, sudah betul. Seperti ini ya. Kali 0, maka persamaannya adalah 0 ya, karena ada bilangan yang dikalikan 0. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di titik B sekarang. Titik B untuk menghitung statis momennya adalah menghitung statis momen A, ya yang ini, kemudian ditambahkan statis momen dari A ke B. Dari A ke B adalah berarti yang dari B sampai sini ya, yang kotak ini nih, yang 15 kali 50 ini akan kita hitung statis momennya. Perhitungan statis momennya adalah statis momen A, yang tadi sudah dapatkan 0, ini ya, ditambah, untuk statis momen persamaannya adalah luasan kita adalah B kali H, berarti 50 kali 15. Kalau bentuknya segitiga ya segitiga ya, berarti yang ini 50 kali 15 dikalikan sekarang Y-nya. Y-nya itu adalah titik berat penampang dari A ke B, seperti ini ya, sampai ke titik berat keseluruhan yang saya garis merah. Saya kasih garis merah. Berarti dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai sini nih. Dari sini sampai sini. Kalau dari titik berat sini sampai sini, berarti kita akan menghitung panjangnya adalah 23,6905 dikurangi yang setengah dari 15. Ya, maka persamaannya adalah SA 0 ini ditambah 50 kali 15 dikalikan 23,6905. Jaraknya di sini dikurangi 7,5. Itu dapatnya adalah 12.142,875 cm pangkat. Kita lihat di sini adalah luasan, ini panjang, ini cm pangkat 3. Sudah betul ya. Oke, kemudian kita akan menghitung tegangan gesernya. Di tegangan geser di titik B ini ada 2 lebar penampang. Pertama lebar yang 50, yang kedua lebar yang 15. Dari sini sampai sini kan 15. Membedakannya hanya di sini saja. Lihat ya, persamaannya kan tadi gaya geser maksimum atau lintang maksimum kali statis momen dibagi B dibagi X. Yang membedakan hanya B saja ya. Kita perhatikan sini yang membedakan hanya B saja. Berarti di sini adalah 3,5303 kali 1000 adalah lintang maksimum kali statis momen di titik B, yaitu tadi dihitung 12.142,875. Dibagi B-nya, yaitu yang ini, adalah 50 kali IX. Dapatnya 1,718 kilogram per sentimeter persegi. Untuk yang bagian bawah itu lintang maksimum tadi sama, kemudian dikalikan 12.142 ini adalah status momennya, dibagi lebarnya ini dari sini sampai sini. Lebar dari sini sampai sini adalah 15 cm. Berarti ini cuma dibagi 15 kali X, dapatnya 5,725. Ya. Ini memang perhitungannya cukup banyak angkanya, tetapi perhitungan bisa kita hitung misalkan ya, ini untuk atas. Ini dapatnya 1,718. Untuk yang bawah kan bedanya hanya di B, berarti ini tinggal 1,718 kali 50. Nanti baru dibagi 15, hasilnya 5, jadi kita tidak usah menghitung dari awal 3,5303, kita terus pakai kalkulator ya. Jadi kita langsung saja dari hasil yang sudah kita dapatkan, ini tinggal kali 50. Ya, baru dibagi 15 dapat yang bagian bawah. Ya. Ini untuk mempermudah saja. Oke, langkah berikutnya di titik C sekarang. Di titik C itu ada bagian atas dan bagian bawah. Kita akan menghitung yang bagian atas garis merah ini ya, titik berat. Oke, pertama adalah kita akan menghitung berarti dari B ke C, berarti yang luasan yang kecil ini nih, yang ada cross yang tadi saya tulis cross di sini ya, yang warna merah atau orange yang ini ya. Jadi akan kita hitung hanya dari B ke C, berarti yang luasan ini saja nih, yang saya kotak ini ya, yang saya kasih kursor. Berarti adalah SB ditambah luas area yang ini dari B ke C, berarti yang 15 kali 8,6905. 8,6905 itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari 23,6905 dikurangi 15. Berarti kita dapatkan yang ini yang kecil. Gitu ya. Ditambah berarti luasannya yang kecil ini adalah 8,6905. Lebarnya 15. Ya, dikalikan. Nah, titik berat dari sini
sampai ke garis merah ini, titik berat bagian dari B ke C ke titik berat keseluruhan. Yang ini ya. Berarti ini besarnya berapa? 8,6905 dibagi 2 setengahnya ya. Oke, tinggal kita masukkan SB. Tadi kita dapatkan SB-nya 12.142,875. Kita tinggal masukkan sini. Ditambah luas area yang ini ya, statis momennya. Berarti 8,6905 kali 15 kali titik berat dari sini ke sini yaitu 8,6905 bagi 2. Jadi dapatlah 12.709,3109 untuk statis momen di titik C. Ya. Langkah selanjutnya, hitung lagi tegangan, geser di titik C. Saya tulis C atas ya, karena ada bagian atas C dari titik berat yang merah ini, titik berat penampang keseluruhan, dan ada yang C bawah. Ya, saya hitung C atas dulu. Geser lintang maksimum, ini lintang maksimum kali 1000, konversi satuan, dikalikan statis momen di titik C, dibagi B. B-nya adalah dari sini ke sini, untuk C adalah 15. IX-nya 499.174,107. Maka didapat adalah 5,992 kg per cm persegi. Nah, langkah selanjutnya tidak akan menghitung bukan D, tapi E. Jadi setelah garis penampang titik berat, kita akan mulai lagi dari bawah. Tadi dari atas, dari A, B ke C. Sekarang kita akan lanjutkan dari E, D, dan C. Untuk di titik C, tegangan geser di titik C itu harus sama. Baik itu dari lihat atas, C atas maupun C bawah. Kita akan cek ya, apakah tegangan gesernya sama. Kalau berbeda berarti kita salah hitung. Oke, langkah selanjutnya berarti saya masuk ke titik E ya. Titik E adalah statis momen dari sini ke bawah, gitu ya. Berarti ini kan pas garis bawah, maka statis momennya adalah 0. Maka tegangan gesernya juga pasti 0. Kenapa? Karena pengali statis momennya adalah 0. Langkah selanjutnya adalah di titik D. Di titik D, statis momennya adalah SE ditambah statis momen, kita hitung yang ini ya. Berarti dari luasan E ke D. Berarti bentuk yang ini ya. Yang 30 kali 15. Statis momennya adalah luasannya dikalikan titik berat. Berarti luasannya adalah di sini 30 kali 15 tingginya kali titik berat yang akan kita hitung adalah dari sini sampai ke titik berat keseluruhan penampang. Dari sini sampai ke garis merah. Berarti sama dengan 31,3095 dikurangi setengah dari 15. Atau 7,5 ya. Kita langsung hitung. Dapatnya 10.714,275 cm kubik. Ya. Kita akan menghitung di titik D ini ada 2 lebar penampang, yaitu yang 30 cm dan yang 15 cm. Maka kita akan hitung tegangan geser D atas, yaitu lintang maksimum, dikalikan S di titik D. Statis momen titik D adalah 10.714,275. Dibagi B-nya adalah 15. Saya ambil yang atas dulu, yang atas bagian atasnya ini. Dibagi X, dapatnya 5,052. Sedangkan yang bagian bawah, yang ini ya, di bawah, lebarnya membedakannya hanya B-nya adalah 30. Lintang maksimum kali statis momen di titik D dibagi panjang atau lebar penampang yang D itu adalah 30, dibagi lagi IX-nya. Dapat 2,526 ya, kilogram per sentimeter persegi. Terakhir, kita akan menghitung titik C. C-nya tadi kita sudah hitung C atas, sekarang C bawah. Ya. Untuk C bawah, perhitungannya adalah statis momen di titik D. Berarti kita akan menghitung luasan yang ini nih, yang kecil ini. Oke ya. Oke, saya akan gambarkan dulu untuk yang ini supaya tidak membingungkan. Jadi akan kita pakai adalah luasannya sekarang yang ini ya. Jadi saya akan kasih diagonal. Nah, kemudian satu lagi yang ini. Ya, jadi kita akan menghitung yang nah, ini ya. Yang ini. Oke, seperti ini ya. Kita lanjutkan. Jadi yang luasan yang ini nih, yang kecil ini saya kasih diagonal ya.
C bawah ya, berarti statis momennya adalah statis momen D ditambah luasan yang ini nih. Luasan yang kecil ini adalah tingginya adalah 16,3095 ya. Dari mana 16,305 itu didapat dari 31, kita perjelas 31,3095 dikurangi 15, jadi dapatnya 16,3095 ya. Maka titik berat yang akan kita hitung tadi luasannya adalah B-nya 15, tingginya 16,3095. Kemudian yang akan kita hitung untuk titik beratnya adalah dari sini sampai sini. Titik berat yang tadi kotak yang ini ya, persegi yang ini dikalikan dari sini kan titik beratnya yang ini ya. Kita akan hitung dari sini sampai ke titik berat keseluruhan penampang. Dapatin dari mana? Berarti setengah dari 16,3095 ya, atau 16,3095 bagi 2. Berarti SD-nya adalah 10.714,275 ditambah 16,3095 kali 15 kali titik berat yang ini adalah setengah dari 16,3095. Didapat 12.709,273. Kalau kita perhatikan ya, statis momen di titik C yang bagian atas adalah 12.709,3105. Sedangkan yang bawah beda ya, 12.709,27. Ini saya kasih titik ini. Oke. Bedanya di yang ini 273, yang ini 3109. Apakah hasilnya harus sama? Hasilnya akan sama? Kita lihat ya. Tegangan geser di titik C yang bagian bawah ini adalah lintang maksimum dikalikan statis momen. Tadi statis momennya adalah 12.709,273 dibagi B-nya adalah yang 15, IX-nya 459.174,107. Ternyata hasilnya adalah 5,992. Kalau kita lihat sama ya. Jadi walaupun IX statis momennya ternyata ada perbedaan, walaupun perbedaannya tidak terlalu banyak ya, lihat dari komanya. Tetapi karena pembaginya IX adalah suatu bilangan yang cukup besar, ya. IX-nya adalah 499.174, maka tidak untuk koma belakang ini tidak terlalu signifikan. Ternyata ya hasilnya akan tetap sama. Karena penampang kita mempunyai IX yang besar, ya. Maka selanjutnya apa? Kita akan menggambarkan distribusi tegangan tadi. Pertama yang akan kita gambarkan adalah distribusi tegangan normal. Tadi tegangan normal yang kita dapatkan adalah negatif 0,673. Berarti kita tuliskan saja di sini bentuknya negatif dari A sampai E itu sama. Tidak ada tegangan normal maupun tegangan normal itu yang berubah akibat B, lebar penampang. Jadi dari awal sampai sini sama. Kemudian tegangan lentur. Tegangan lentur itu ada dua tadi ya, bagian atas, bagian bawah. Bagian atas itu sampai, maaf ini saya perbaiki ya. Sampai ini jadi harusnya ke sini nih. Nah, ya saya perbaiki saja supaya nanti hasilnya bagus, pas gitu ya. Nah, ini saya perpanjang saja. Nah, gini. Ini saya perpendek. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk tegangan lentur itu ada dua, ada bagian atas tekan, bagian bawah tarik. Tetap untuk penarikannya kita boleh pakai skala ya. Jadi misalnya 0,673 kita buat 0,6 cm gitu ya. Jadi pakai skala. Kalaupun tidak pakai skala, kalau ininya pakai skala nih ya, bentuk penampang pakai skala biasanya ini langsung otomatis kalau satu saja kita tarik sebesar 79,858 kita dapatkan tadi negatif 79 ini ya, 79,858. Maka kalau kita tarik pas di titik berat penampang keseluruhan, maka yang ini akan 105,514. Kalau kita pakai skala ya. Jadi ini pasti seperti ini. Karena ini tidak pakai skala yang ininya, penampangnya, maka yang ini pun tidak berskala ya. Oke, setelah itu kita masukkan 79,858, satu lagi 10. Boleh menggambarnya gini, terus ke sebelah sini ke kanan juga boleh ya. Tapi boleh juga kita seperti ini, kemudian kita tinggal tarik, kita lanjutkan seperti ini. Atau nanti kita balik yang tegangan lentur yang bagian bawahnya. Ya, tinggal ini adalah bagian atas 79. Kemudian kita tarik ke titik berat keseluruhan tadi yang garis merah.
Ini bawahnya adalah tegangan 105,514, itu akan pas kalau pakai skala ya, kalau enggak ya ini, sebesar 105,514. Nah, langkah selanjutnya tegangan geser yang berubah berdasarkan lebar penampang. Di sini ada A, B, C, D, E ya. Kita mulai di A adalah 0 tegangan gesernya. Kemudian di titik E juga 0. Kita lihat di titik B adalah dapatnya B. 1,718 di titik B atas. Kemudian B bawah adalah 5,725. Kita lihat di situ ada dua angka. Pertama adalah 1,718, yang kedua 5,725 ya. Jadi kita tinggal pakai skala ini 1,718, yang 5-nya dari sini lagi ya, 5,7. Oke. Bu, ini kenapa bentuknya melengkung? Kalau kalian membagi ya dari A ke B itu tidak langsung A, B di sini, tapi saya akan bagi dari yang 15 cm itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya mau saya bagi 5/3 cm misalnya ya. Silahkan, nanti akan dapat titik-titik di sini. Ya, titik-titik titik-titik gitu ya. Kalau saya hubungkan bentuknya akan melengkung. Gitu ya. Oke, ini karena di B yang sama, ada dua angka. Pertama yang lebarnya 50, didapat tegangannya adalah 1,718, sedangkan yang lebarnya 15 didapat tegangannya 5,725. Tinggal buat dalam satu garis, tapi ada titik yang ada dua titik ya. Oke. Kemudian titik C, sekarang kita C atas adalah dapatnya 5,992 dari sini. Kita tarik 5,992. Bentuknya lengkung juga. Kalau ini tidak lengkung karena B-nya sama ya. Kalau yang ini maaf, ini sini dalam satu garis yang sama. Tapi kalau dari B ke C, ya, kita bisa membagi lagi banyak, ya, statis momennya sama ya. Kalau ini membedakan hanya B saja, kalau ini kan bisa banyak, statis momennya juga akan banyak, lebarnya yang tetap, ya, lebarnya tetap 15. Jadi kalau saya hubungkan, misalnya ini nih sisanya tadi berapa? 16 sekian ya. 8, sekian. Nah, 8,9 saya bagi 4 misalnya jadi per 2 senti juga bisa. Nanti akan dapat titik-titik di sini. Kemudian saya buat lengkungnya. Gitu ya, akan bentuknya cembung. Oke, penggambaran berikutnya di titik E tadi 0 didapatnya, di titik D juga ada dua angka. Ya, yaitu di 50, oh maaf ini saya perbaiki. 5 bang bawah 2,526 2526 ini saya ganti ya 2,526 kemudian yang ini 50 ini ya 5052 nah 5052 oke kita pakai skala saja ini nah seperti ini ya kita dapatkan hitung aja misalnya yang 5,7 kita pakai 2,5 cm atau 2,6 gitu ya. Berarti yang ini adalah 2,526 untuk yang lebarnya 30, yang lebarnya 15 adalah yang 5052. Kemudian titik C, tegangan geser titik C baik yang dari bawah ya, dapatnya 5,992. Berarti di titik yang sama gaya geser harus sama. Jadi kita hitungnya dari A sampai C dulu, kemudian kita lanjutkan dari E ke C. Gitu ya, dari A sampai ke titik berat, kemudian mulai lagi dari bawah sampai ke titik berat. Ini adalah bentuk distribusi tegangan normal, lentur, dan geser untuk bentuk penampang ini, ya, apabila dibebani seperti ini. Jadi kalau kita potong ya di sini, kita lihat tampak depannya adalah bentuk penampangnya yang ini. Jadi ke arah sana gitu ya. Sampai sini untuk perhitungan statis momen, inersia, titik berat, kemudian sampai tegangan. Jadi materi kita cukup sampai sini. Yang harus diperhatikan adalah bentuk dari penampangnya ya. Kalau bentuk penampangnya I seperti ini, kita lihat distribusi tegangannya itu akan sama ya. Misalnya maaf, distribusi tegangannya cukup yang mempunyai lebar yang berbeda saja. Tapi nanti kalau bentuknya segitiga, kalau segitiga kan bentuknya miring, itu akan mempunyai B yang berbeda-beda ya. Jadi nanti akan berbeda bentuk distribusi tegangannya. Kalau bagian atas sama dengan bagian bawah, ya simetris, maka bentuk distribusi tegangan geser pun akan simetris. Gitu, ya. Mungkin itu saja untuk materi tentang tegangan. Nanti yang akan bervariasi adalah bentuk dari penampangnya saja. Oke. Nanti saya akan berikan juga untuk yang bentuk penampang yang lain ya, sehingga nanti bisa lihat perbedaannya seperti apa.
Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, nanti dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu biasa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, ya, aturannya sama. Oke. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.